Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Oke anak ibu semuanya, hari ini izinkan ibu dengan bapak untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini ya. Ya, mohon kerjasamanya yang baik agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, siapa yang akan memimpin doa hari ini? Perhatikan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duha walaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Kak. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semuanya, dengarkan ya, Ibu ambil absennya hari ini. Tolong dijawabnya dengan warna yang paling disukai hari ini. Ya, tanggal berapa sekarang? 17 Oktober 2024. Afika Ramadona. Hadir, Bu. Kok hadir? Hadir. Tadi apa kata Ibu? Ah, iya. Pakai nama warna yang disukai hari ini. Aisyah, biru Alka, Alvaro, Cika, oke Cinta, kuning Jafriadi, merah Kinara, Kis, Maika, Medika, Naila, hijau, Nevan, Rifano Ozil, Untung,
Wardiansa. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya Untung? Bahagia. Oke, apa kabarnya Nevan? Bahagia. Bahagia. Semuanya berbahagia hari ini? Bahagia. Oke, baiklah. Agar meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin lagunya ke depan? Oke, ayo Afika. Semuanya anak ibu berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Afika. Anak ibu silakan duduk kembali ya. Kita orang mana? Kita orang Padang, Apa bahasa kita? bahasa Minang. Tapuk cinta. Cinta ketek, cinta gadang, cinta gadang, cinta benang. Apa makanan kita? Ada sambal rendang, Ada sambal lado, ada uwo kacang, lama dana. Oke. Masih semangat ya? Mana semangatmu? ini semangatku. Hu hu ha ha. Oke, ulang lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hu hu ha ha. Oke, pintar sekali. Baiklah, nah Ibu pada hari ini seperti biasa, Ibu ingin tahu bagaimana pengalaman anak Ibu dari rumah hingga datang ke sekolah. Siapa yang ingin berbagi hari ini? Ayo Nevan. Mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevan Hetaya Alfarisi dari kelas 6B. Saya akan membagikan cerita saya bangun tidur sampai sekolah. Bangun tidur saya berwudu untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh saya mencari buku yang untuk dibawa ke sekolah. Setelah itu saya mandi, memakai baju dan berpamitan ke ayah dan ibu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nevan sudah berbagi cerita pada teman-temannya hari ini ya. Semoga dari cerita Nevan tadi juga memberikan motivasi bagi anak ibu semua, bahwasanya bangun pagi langsung salat subuh, kemudian mempersiapkan diri untuk datang ke sekolah. Oke?
Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa keyakinan kelas kita? Hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai dengan aturan. Lengkap sekarang? Lengkap. Oke, yang kedua apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sudah kita lakukan? Sudah. Selanjutnya apa lagi? Membawa alat tulis sesuai yang diperlukan. Apa lagi? Meminta izin jika ingin keluar kelas. Ingat-ingat ya keyakinan kelas kita. Oke, sekarang Ibu ada kuis. Ya, kuis ini adalah kuis mencocokkan. Anak Ibu nanti ada yang kuisnya pakai kartu. Nanti masing-masing ketua kelompok itu akan mengajarkan kuis di papan tulis menggunakan papan tulis digital. Oke? Siap? Ya, masing-masing kelompok silakan dicocokkan jawabannya. Nanti waktunya hanya 2 menit saja. Setelah anak Ibu cocokkan, kita tampil ke depan dengan menggunakan papan tulis digital. Dibantu temannya ya. Ayo dipasangkan. Mana yang cocok pasangannya silakan dipasangkan. Udah? Udah dapat pasangan masing-masing? Udah? Masing-masing kelompok sudah ada yang akan tampil ke depan? Sudah dipersiapkan dirinya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Silakan dipasangkan. Mana jawaban yang benar? Yang mana? Yang B. Oke, pintar ya. Lanjut. Siapa lagi kelompoknya yang akan tampil? Kelompok 2, ayo. Kelompok 2, mana jawabannya yang benar? Ini. Oke, pintar ya. Lanjut. Kelompok 3. Siapa yang akan jawab kelompok 3? Ozil, silakan Ozil. Oke. Dilanjutkan. Kelompok 4. Mana ya jawabannya? Oke. Bagus ya, berarti semua kelompok sudah bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan pembelajaran kita, berarti bisa ya? Bisa. Kemudian ini. Kira-kira apa jawabannya? Ibu membuat kue. Ibu membuat kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Andi memakan 1 bagian. Berapa bagian yang tersisa? Siapa yang bisa menuliskan ke depan jawabannya? Ayo, si Cika. Ayo Cika. Tiga per 4. Cika bisa menjelaskan kenapa ini dapatnya 3/4? Karena ini kan ada 4 bagian. Ya, terus? Satu dimakan, sisa 3. 3. Jadi 3/4. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Cika ya. Jadi jawabannya adalah 3/4. Selanjutnya, benar apa salah? Benar ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Siapa yang akan maju ke depan? Ayo Aisyah. (17,5). Coba. Kenapa bisa dapat jawabannya 17,5? Coba jelaskan ke teman. Karena 5 dikali 3,5 adalah 17,5.
17,5. Anak ibu yang lain tahu dapat jawaban 17,5 dari mana? Tahu? Dari perkalian. Kenapa bisa dikalikan? Karena kolam renang itu berbentuk persegi panjang. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kita lanjutkan. Ya benar ya, 17,5. Sekarang ibu ingin tanya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan tadi, baik melalui kuis ataupun anak ibu yang maju ke depan, bagian mana yang paling anak ibu suka? Yang kuis, yang mencocokkan. Oke. Bagaimana perasaannya saat mencocokkan kuis tersebut? Bahagia, alhamdulillah. Jadi yang paling disuka yang bagian mencocokkan. Ya, oke. Baiklah anak-anak ibu, hari ini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran ini, murid dapat memahami rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran dengan benar. Ya, jadi apa pelajaran kita sekarang? Tentang rasio. Jadi setelah mempelajari rasio ini, anak ibu dapat memahami bahasa rasio yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode pembelajaran yang akan ibu gunakan pada hari ini namanya metode gasing. Apa itu gasing? Gampang, asik, dan menyenangkan. Bentar ya. Gampang, asik, dan menyenangkan. Langkah yang pertama, guru atau ibu akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang rasio. Kita berdialog seperti kita memberikan kuis tadi, mencocokkan ke depan, ataupun anak ibu menjawab pertanyaan, maka langkah pertama sudah kita penuhi. Yang kedua, guru melakukan imajinasi atau penayangan video. Nanti ada videonya ya yang akan ibu tayangkan. Kemudian menyajikan contoh-contoh yang relevan, membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Ya, kelompok yang ibu buat ini adalah berdasarkan gaya belajar anak ibu dan sesuai dengan kebutuhan belajar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Tujuannya apa? Agar kita dapat saling membantu teman. Jadi teman kita yang kurang paham di bagian ini, ditunjukkanlah sama teman yang lebih paham. Itu gunanya kelompok kita itu heterogen. Bercampurlah kita di dalamnya. Jadi masing-masing kelompok itu harus punya ketua kelompoknya, harus punya moderatornya nanti. Kemudian ada presenternya dan ada penanggap dari sajian yang akan kita presentasikan di depan. Anak ibu bisa paham? Bisa. Mana semangatmu? Oke, bagus. Nah, sekarang untuk lebih menghangatkan suasana lagi, anak ibu minta menuliskan kalimat rasio atau kalimat menggunakan kata perbandingan di dalam buku latihannya masing-masing. Bisa? Ibu kasih waktu 2 menit saja. Berdasarkan contohnya ini, misalkan ya, perbandingan buah apel dengan buah mangga adalah 3:4. Atau contoh lain, berat badan Budi dan Anissa adalah 45 kg dan 35 kg. Maka perbandingannya adalah 9:7. Bisa ya? Bisa. Ayo coba dituliskan. Contohnya nanti masing-masing kelompok pilih pilihlah kalimat yang paling bagus yang akan disampaikan. Ya, silakan ditulis di bukunya. Ibu hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finish ya. Kelompok 1 siapa yang akan membacakan hasilnya?
Ya, ya. Coba Aisyah. Jumlah siswa program di kelas 6 SD dan A adalah 7:5. Artinya 7 siswa di kelas B dan 5 di kelas A. Oke. Di kelompok 2 siapa yang akan membacakan? Ayo Kinan. Banding penggaris dan pena adalah 6:3. Oke, perbandingan penggaris dengan pena adalah 6:3. Dari kelompok 3 siapa? Perbandingan laki-laki dan wanita di kelompok adalah 3/1. 3:1. Ya, pintar, bagus ya. Pas ya, 3/1. Kelompok 4 siapa? Nanti dioper aja mic-nya ya. 5/7. Tepuk tangan untuk kita semua, oke? Berarti anak ibu sudah bisa ya. Mari kita simak video berikut. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai. Namun, Disimak ya. membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3/1. Jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4/8. Rasio atau perbandingan dapat ditulis menggunakan simbol titik 2. Kamu bisa menggunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4/8. Masing-masing angka bisa dibagi di bawah 4. Maka hasilnya adalah 1/2. Kamu juga bisa membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo, yaitu 8:7:3. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Maka untuk mengetahui jumlah umur ketiganya, kita bisa menggunakan rumus perbandingan, yaitu kita bandingkan antara jumlah umur ketiganya per umur Edo sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya per perbandingan umur Edo. Nah, ini perlu diketahui untuk membuat perbandingan seperti ini. Kalau di sini ya, ruas kiri ini adalah jumlah umur, ini umur asli ya, umur asli, maka bawahnya adalah umur asli juga. Kalau di sini adalah perbandingan, maka bawahnya perbandingan juga. Sama-sama perbandingan, yang sebelah kiri sama-sama umur asli. Dan ini harus sama, ini umur Edo, di sini Edo. Ini ketiganya, di sini ketiganya. Seperti itu. Selanjutnya, jumlah umur ketiganya per umur Edo adalah 11 tahun. Sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya, yaitu 8/7/3. Per perbandingan umur Edo adalah 3. Jumlah umur ketiganya per 11 sama dengan 8/7 15 tambah 3 18. Berarti 18 per 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan perkalian silang. Jumlah umur ketiganya kali 3 sama dengan 18 kali 11. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya jumlah umur ketiganya sama dengan 18 kali 11. Nah, ini kali 3 karena ini perkalian. Maka ketika pindah ruas berubah menjadi pembagian.
yaitu bagi 3. Selanjutnya jumlah umur ketiganya sama dengan 18 bagi 3, bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1, ini adalah 6. 6 kali 11 sama dengan 66 tahun. Berikutnya, Terdapat 2 orang bersaudara. Kakaknya bernama Budi dan adiknya bernama Tono. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya perbedaan yang bisa kalian lihat dari kedua bersaudara ini? Perbedaannya tuh yang berbeda. Ya, benar sekali. Pertama, kalian bisa lihat tinggi badan mereka yang berbeda. Kemudian, apa lagi? Berat badannya, Bu. Nah, benar sekali. Berat badan mereka juga berbeda. Nah, dari perbedaan itu, kalian bisa belajar membandingkan tinggi badan dan berat badan mereka melalui rasio atau perbandingan yang akan Ibu ajarkan pada materi matematika kali ini. Mari kita ukur tinggi badan mereka. Pertama, tinggi badan Tono. Lantas, tinggi badan Tono setinggi 1 meter. Kedua, tinggi badan Budi. Ternyata, tinggi badan Budi setinggi 190 cm. Gimana ya cara membandingkannya? Untuk bisa membandingkannya, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Tinggi badan Tono sama dengan 100 cm. Berarti, tinggi badan Budi 160 cm. Untuk mendapatkan perbandingannya, kita bisa sederhanakan bilangan yang sudah kita dapat dengan cara membaginya sampai mendapatkan angka yang paling sederhana. Nah, 100 dan 160 kira-kira bisa dibagi berapa ya agar mendapatkan nilai yang lebih sederhana? Dibagi 10, Bu. Ya, benar sekali. Keduanya bisa dibagi 10. Sehingga 100 dibagi 10 sama dengan 10 dan 160 dibagi 10 sama dengan 16. Kira-kira apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa, Bu. Dibagi 2. Ya, benar. Keduanya masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, Bu. Ya, benar. Tidak bisa. Jadi, perbandingan tinggi badan Tono dan tinggi badan Budi adalah 5:8. Oke? Gimana tadi menyimak videonya? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang lepaskan apa yang terasa silakan duduk, ambil posisi duduknya yang paling rileks. Ya, tadi kan udah menonton video ya. Nah, sekarang posisikan duduknya yang paling rasanya nyaman. Yang paling nyaman bagaimana duduknya yang paling nyaman? Dah? Bisa? Udah nyaman rasanya? Sudah? Sekarang coba pejamkan matanya. Bayangkan anak ibu berada di perdesaan yang menghijau. Udaranya yang segar, kemudian ada semilir angin. Rasakan kalau anak ibu berada di sana. Sekarang buka matanya. Bagaimana perasaannya? Masih bahagia? Masih, alhamdulillah. Nah, oke. Tadi dari video yang ibu tayangkan tadi, kira-kira apa sih rasio itu? Suatu perbandingan. Apa tandanya dia dikatakan rasio? Dipisahkan oleh tanda titik dua. Pintar. Bagaimana cara kita menentukan berdasarkan gambar? Kalau berdasarkan gambar tadi ada ya yang berdasarkan gambar. Bagaimana cara kita menentukannya? Kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi kita hitung, kita lihat gambarnya, kita perhatikan, kemudian kita hitung dengan baik. Jadi rasio tadi apa? Perbandingan dua besaran atau lebih, begitu ya. Kemudian ditandai oleh titik dua atau ada yang menggunakan kata perbandingan. Oke, siap? Anak ibu siap dalam kelompok masing-masing? Siap. Sesuai dengan perjanjian ibu tadi, maka kita belajarnya dengan metode gasing. Metode gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan.
Anak ibu akan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, observasi pada tes diagnostik sebelumnya itu sudah ya. Makanya ibu bagi anak ibu berdasarkan kebutuhan belajar dan gaya belajarnya. Ini ada LKPD. LKPD ini nanti anak ibu isi ya. Oke, nanti setelah anak ibu isi, kemudian anak ibu presentasikan di depan kelas. Jadi siapa yang bertanggung jawab sebagai moderator, kemudian sebagai presenter, penanggap, nah itu silakan nanti tampil ke depan ya. Masing-masing kelompok kita tampil ke depan. Ini Ais kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ini bagian soal yang akan dipresentasikan, ditulis di sini ya. Nah, tulis besar-besar di sini. Yang soal yang dipresentasikan ditulis di sini jawabannya. Yang ini ya. Tuh. Yang ini tapi enggak, yang ini. Ya. Coba. Iya. Boleh diketahui, ditulis ya di kertas yang ibu bagikan, bikin diketahui. Ya. Bagi tanggung jawab bagi yang menulis yang di kertas ini dipelajari secara berkelompok. Bagi-bagi kertasnya kan nggak diklip tuh. Silakan dibagi. Dibagi. Biar jelas tulisannya. Di sini sah, yang ini yang jawaban yang akan dipresentasikan tulis di sini ya. Hah? Ini kemarin nomor berapa? Iya. Hah? Enggak, diketahui aja. Ya. Ya. Bagi kelompoknya. Ya. Dibagi masing-masing kelompok itu bekerja sama. Dibantu temannya. Mana penanya? Pena Naila mana? Waktunya 20 menit ya. Ini spidol udah tadi? Udah. Mana jawabannya yang mana? Mana satu lagi? Nih, jawaban yang mana kemarin? Ini kan sama ini. Ya tulis di sini. Bikin soalnya, tuliskan jawaban. Nah, Pika yang nulis. Nah, tulis pakai spidol. Mana yang belum dapat spidol lagi? Silakan kerjasama ya. Bisa pakai itu. Jelas, jangan tidur tuh. Coba pakai ini. Ditulis besar-besar, nanti nggak nampak sama teman. Iya, mana jawabannya? Mana yang akan dijawab nanti? Ya, tulis nih. Manakah yang lebih besar? Tulis ini. Manakah yang lebih besar? Cepat. Tulis ini. Manakah yang lebih besar? Oke. Bisa, Faro?
kasih PDF ya. Apa Pak? Buku besar. Ini saya Oh, iya deh Pak. ini jadi terus Juni, Juli, Agustus. Iya lah ya Pak. Allah Pak. Allah. Pegang sebentar, Kakak. Pegang sebentar, Kakak. Isi Pak. di PPN. Maaf sebelumnya Bu, kenapa baru sekarang sebutkan karena SMS itu sudah kami hapus. Iya udah Pak. Iya, berdasarkan itu. Seperti kemarin. Belum. Jelaskan seperti kemarin tadi. Ya, bikin ini dah ya. Mana tadi nomor berapa? Ah, ini kan? Ah, udah. 5/6. Mana? Udah dapat jawabannya? Udah. Ya tulis di situ. Nah, udah, nomor 2-nya lagi. Nanti kan dijelaskan di depan mana jawabannya, mana soalnya. Ya, kenapa nanti dibilang kenapa ini yang lebih besar? Apa jawabannya? Ya, bentar, good. Bisa? Maka bagi ya, bisa? Ada pertanyaan? Tidak? Bisa? Oke, siap. Presentasi di depannya. Siapa yang moderator? Bertanya pertama Bu. Ini satu. Yang pertama kali disebut ini. Ya, Terus ini. Yang pertama ini. Gimana dulu Bu? Ini. Terus Tuh ini. Yang ini nggak usah ditulis, ini sebutkan saja. Nggak usah. Itu aja. Itu nggak usah sebutkan. Nah, tutup spidolnya. Ya, nih. Ya, oke, sip. Nah, dibagi ya. Oke. Baru mengerti, paham? Udah selesai? Oke. Cek ini. Menit. 20 menit. Udah selesai? Sudah? Oke. Kita presentasi di depan kelas ya. Ya.
Ini belum. Tunggu kelompok 2 belum ya. Sebentar. Dibagi ya, siapa yang akan menjadi moderator, menjadi presenternya, yang membacakan, yang memegangnya, udah? Udah? Udah semuanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Oke, 2 kali tepuk 3. Oke, bagus ya. Kita persilakan kelompok mana yang tampil duluan? Kelompok 1? Kelompok 4. Oke, boleh. Kelompok 4 duluan ya. Nanti kelompok 3, oke? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Belum lagi. Coba ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rasio. Perkenalkan, saya moderator Cika dari ketua kelompok dan penulis di depan. Dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan membacakan. Dengarkan ya temannya ya. Rasio adalah suatu pernyataan untuk membandingkan dua lebih suatu besaran. Baiklah, ini adalah jawaban kami yang telah kami presentasikan. Diketahui jika 5 buku sama dengan 20.000, maka berapa jumlah ini? Jika 1 buku 4.000, maka 8 buku sama dengan 32.000. Kenapa? Karena 1 buku sama dengan 4.000, berarti kita tambahkan sampai angka 8 sama dengan 32.000, atau bisa kita kalikan. Nomor 2, jika 4 baju sama dengan 10 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk 10 baju? Jika 2 baju membutuhkan 5 menit, maka 10 baju membutuhkan 25 menit, karena 2 baju sama dengan 5 menit bisa kita kalikan menjadi angka 10. Nomor 3, harga 73 kg sama dengan 73.500, maka harga per kilo dibagi 7 dapat 10.500. Harga 12 kilo mangga sama dengan 126.000, karena Budi sama dengan 3, Ani sama dengan 2. Jika umur Budi 12 tahun, maka umur Ani sama dengan 8 tahun, karena 3 kali 4 sama dengan 12 seperti umur Budi. Jadi jika 2 kali 4 sama dengan 8 seperti umur Ani. Jadi rasio dari umur Budi dan Ani adalah 3:2. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mau dimaafkan. Oh ya, apakah ada dari teman-teman ingin bertanya? Ada yang mau tanyakan dari presentasi temannya tadi? Ada yang masih ragu dengan jawabannya? Ya, silakan. Rasio umur Adi dan Ani sama dengan 3:2. Apakah harus dapat hak? Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kalau ada janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat untuk kelompok 4.
Nah, dari penjelasan kelompok 4 tadi, mana kertasnya Nevan? Tengok Ibu. Ya, penjelasan dari kelompok Nevan untuk yang soal pertama tadi, pertanyaannya adalah jika harga 5 buku adalah 20.000, maka 8 buku berapa harganya? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa 5 buku 20, harga 8 buku itu berapa? 5 buku 20.000, maka 20 dibagi 5 sama dengan 4.000. Kalau ditanya 8 buku, maka jawabannya adalah 4.000 dikali 8, maka dapat 32.000. Ini benar ya, jawaban dari kelompok 4 sudah benar ya. Oke, kita lanjutkan. Kelompok mana lagi yang akan tampil? Ini tadi, ya, Untung duluan tampil tadi. Ya, silakan tampil. Ayo, Zil. Ayo cepat. Oh, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Ozil dan saya sendiri Untung dan Kis dan Naila. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Menyederhanakan rasio. Mengapa menyederhanakan rasio? Menyederhanakan rasio bertujuan untuk membuat rasio menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Cara menyederhanakan rasio. Untuk menyederhanakan rasio, kita dapat membagi kedua bilangan pada rasio dengan bilangan yang sama. Soal pertama. Nah, angkat jawabannya biar nampak sama teman. Pertama, sederhanakan rasio berikut. 15:25. 15 bisa dibagi dengan 5, sedangkan 25 juga bisa dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka hasilnya 3:5. Oke. Dan soal nomor 2. Sebuah resep kue membutuhkan 2 telur dan 250 gram tepung terigu. Jika membuat kue dengan 4 telur, berapa gram tepung terigu yang dibutuhkan? Sedangkan 2 telur sama dengan 250. Dikaliin 2. 250 ditambah 250 sama dengan 500. Dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan jawabannya adalah 500 gram tepung terigu. Seorang menjahit dapat membuat 8 helai baju dalam waktu 6 hari. Berapa hari yang dibutuhkan untuk 16 helai baju? Sedangkan 8 helai 6 hari. 8 tambah 8 sama dengan 16. Terus 6 tambah 6 sama dengan 12 hari. Dan jawabannya adalah 12 hari. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rizka, perwakilan dari kelompok 4 ini menerangkan. Coba jelaskan kembali soal nomor 2 karena saya kurang paham. Oke, jika saya akan menjelaskannya. Sebuah resep kue membutuhkan 2 telur dan 250 gram tepung terigu. Jika membuat kue dengan 4 telur, berapa gram tepung yang perlu dibutuhkan? Ini 2 telur, sedangkan 2 telur 250 gram tepung terigu. Dia bilangnya 4 telur sama dengan 250 gram tepung terigu ditambahin 250 terigu sama dengan 500 gram tepung terigu. Apakah udah paham, Bu Tika? Sudah, terima kasih ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kami akhiri dengan sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very wow. Very wow, very oh, very way. Wow, wow, keren. Kok terlambat? Ulang lagi. Very wow. Wow, wow, keren. Oke, bagus ya kelompok 3 tadi. Jadi, yang soal pertama tadi sederhanakan rasio berikut. 15 berbanding 25. 15 berbanding 25 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 5, tapi tadi dibagi dengan 5. 15 bagi 5 berapa, Medika? 15 bagi 5 berapa? 3. 25 bagi 5? 5. Jadi 15 berbanding 25 kita sederhanakan dapat 3 berbanding 5. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, kelompok Kinan silakan maju. Ini Ibu ambil ya hasilnya ya. Bis ini ya. Keren. 2 kali. Wow, wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami beranggota 4 orang yang pertama saya sendiri, yang di sebelah saya ada, dan di sebelah saya ada, dan di stasiun ada. Baiklah, itu nama-nama dari kelompok kami. Soal pertama yang akan dijawab oleh Sunan. Manakah yang paling besar? 3 banding 4 atau 5 banding 6? Yang paling besar adalah 5 banding 6 karena 3 banding 4 atau 5 banding 6 yang lebih besar 5 banding 6. Itu terima kasih kepada Sunan. Soal kedua tuh. Soal kedua yang akan dijawab oleh Imam Bagi. Soal nomor 2, seorang penjahit dapat membuat 8 helai baju dalam waktu 6 hari. Berapa yang dibutuhkan untuk 16 helai baju? Jawabannya adalah 12 hari. Jelaskan. Nah, yuk lanjut. Kelipatan 8 baju adalah 16. Dan kelipatan 6 adalah 12. Jadi 16 helai baju Dapat selesai waktu. dalam waktu 12 hari. Inilah hasil yang dapat kami sampaikan. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan kelompok saya ingin bertanya. Soal nomor 2, mohon dijelaskan. Soal nomor 2, seorang penjahit dapat membuat 8 helai baju dalam waktu 6 hari. Berapa yang dibutuhkan untuk 16 helai baju? Jawabannya 12 hari karena 8 kelipatan 8 helai baju itu 16 dan kelipatan 6 itu 12. Jadi 12. Baik, apakah untuk sudah mengerti? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Itu hanya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan ada lagi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1. Yang ininya kasih Kim.
Terusin aja. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rasio. Yaitu rasio tentang yaitu adalah menyederhanakan rasio. Mengapa menyederhanakan rasio? Menyederhanakan rasio bertujuan untuk membuat rasio menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Cara menyederhanakan rasio, kita dapat membagi dua bilangan pada rasio pada bilangan yang sama. Jadi saya akan menjawab soal itu. Dalam kelas ada 12 siswa laki-laki, 8 siswa perempuan. Berapa rasio laki-laki terhadap siswa perempuan? Jika ada 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, maka rasionya adalah 12 dari 8. Itu menjadi 6 banding 9 dan nanti menjadi 2 dibanding 8. 3. Selanjutnya, sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar dan sebuah jeruk dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Berapa rasio jumlah potongan apel dari jeruk? Jika sebuah apel dipotong menjadi 4 dan jeruk dipotong menjadi 6 bagian, maka rasionya adalah 4 banding 6. Jika kecil menjadi 2 banding 3. Baiklah, cukup sekian presentasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Baik, silakan Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mendengar tentang soal nomor 2. Sekarang saya akan menjelaskan kembali tentang soal nomor 2. Semua apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar dan sebuah jeruk dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Berapa rasio jumlah potongan apel dan jeruk? Jika apel dipotong menjadi 4 dan jeruk dipotong menjadi 6, maka rasio keduanya adalah 4 berbanding 6. Jika kecil menjadi 2 berbanding 3. Baiklah, apakah saudara Nevan sudah paham? Nah, dan itu berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 tadi, sebuah apel dipotong 4 bagian sama besar dan sebuah jeruk dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Berarti 4 berbanding 6 gitu ya. Kemudian bilangan ini harus kita sederhanakan. Dia bisa dibagi 2. Maka 4 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Maka dapatlah rasionya 2 berbanding 3. Terima kasih untuk anak ibu atas semangat dan partisipasinya dalam kerja kelompok yang sangat menyenangkan dan presentasinya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya, jadi penampilan kelompok tadi dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4 itu sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat bagus penampilannya, kerjanya juga sudah bagus, kompaknya juga sudah bagus. Nah, jadi untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam pembagian membaca presentasi di depan kelas. Jadi dibagilah antara soal nomor 1 ini, nomor 2 yang ini. Jadi kita bagi kerjasamanya ya. Oke, selanjutnya ada kuis. Ya, kuis ini menggunakan handphone. Anak ibu bawa HP? Bawa. Silakan buka handphonenya. Linknya ibu bagikan di WA group ya. Ibu bagikan di WA group kelas kita. Yang di bawah, yang terakhir ini. Ya, yang ujungnya left dashboard. Oke? Soalnya ada 10. Yes. Yang terakhir ibu kirim. Ya, kasih nama, tulis namanya. Kita sudah pernah gunakan quizzes ini ya. Jadi sudah bisa ya. Anak ibu silakan jawab pertanyaan yang terdapat
tidak ada HP, nanti mandiri ya. Yang tidak bawa HP nanti mandiri. Silakan dijawab. Ini Bu tayangkan di depan. Untuk yang tidak bawa HP, silakan tulis di bukunya. Ini yang udah masuk ada Afika, Aisyah, Alka, Alvaro. Nanti nilai anak ibu akan tercantum di sini ya. Nah, ini nanti dia jalan sendiri nilainya. Oke? Kenapa ada yang hilang? Kenapa? Ya diacak. Jawab aja langsung. Itu ya, itu yang udah mulai jawab ya, nampak ya di depan ya. Baru 46% yang jawab. Nah, yang tidak bawa HP, nih. Yang tidak bawa HP dijawab. Itu pilihannya ya. Yang tidak bawa HP, silakan dijawab di buku latihan. Waktunya 10 menit ya. Jadi satu soal 1 menit. Udah nomor 1 Hardi. Udah, kita lanjutkan nomor 2. Kok harus dijawab dulu. Nanti Hardi mandiri aja lah. Kalau ini harus dijawab, jadi nampak sama temannya di belakang jawabannya. Sudah 62%. Yang kuning itu artinya belum dijawab ya. Yang merah artinya salah, yang hijau artinya benar ya. Baru 63%. Tujuh. Sembarangan. Dicari ya. Sempit. Sentuh. Silakan dikirim jawabannya. Udah? Hasilnya udah masuk nih ya.
Oke. Bisa kan pakai quizzes? Bisa? Bisa pakai HP? Mana yang lebih menyenangkan, yang mencari pakai kertas apa yang pakai HP? Pakai HP. Bisa kan baca soalnya? Bisa dipahami soalnya? Bisa, oke, siap? Silakan kirim, submit ya. Udah aja tuh, kata ibu simpan lagi. Nah, sekarang yang sudah selesai silakan simpan HP-nya lagi. Simpan HP-nya. Dah, oke? Simpan HP-nya ya nak, kalau udah selesai. Nanti nilainya akan ibu bagikan. Silahkan simpan HP-nya bagi yang sudah selesai. Udah? Ya udah, berarti udah selesai ya. Kalau udah hijau udah ya. Nggak usah diulang lagi, udah tuh. Sekali aja, sekali respon. Kalau udah tadi nggak usah masuk lagi. Yang terbaca sama ibu hanya respon yang pertama. Ya, udah siap? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Udah? Kelompok 3? Udah kan? Itu segini kemana lagi, Bu? Ya udah. Bu, Apa? Ya udah selesai. kembaliin, Bu. Kembalikan. Simpan HP-nya lagi. Udah? Kelompok 4? Cika? Udah Cika? Udah, simpan HP-nya lagi ya. Mari kita refleksikan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Pembelajaran kita tadi tentang apa? Rasio. Rasio apa? Sebuah perbandingan. Apa tandanya dia dikatakan rasio? Ada titik duanya. Jadi bilangannya harus yang paling sederhana. Bisa dipahami dari soal-soal LK yang ibu bagikan? Bisa? Naila simpan lagi Naila. Kalau udah Naila. Sebelumnya ibu mau tahu apa pendapat anak ibu atau perasaannya selama mengikuti pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dibagi ya di kelompok masing-masing seperti biasa. Tuliskan refleksinya. Silakan tulis refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagi dengan teman. Silakan dibagi, dituliskan, ditempelkan di tempat yang biasa kita tempel. Kalau itu bisa ditempel langsung, tidak sama seperti ini. Silakan ditempel di tempat biasa kita menempel. Ya, satu aja. Ya, kalau lebih, tempelkan ke tempat yang lain. Silakan ditulis. Iya, perasaannya belajar hari ini bagaimana? Menyenangkankah? Atau biasa saja kah? Atau sangat membosankan kah? Atau menyenangkan kah? Atau patah hati kah hari ini? Nah, silakan ditempel ya nak ya. Mau bergoyang bersama? Mau? Mau. Ya, cepat ya. Setelah itu berdiri di pinggir tempat duduk masing-masing. Kasih ruang untuk geraknya biar nanti ndak dempet dengan teman. Ini bisa di barisan ini ya, di belakang sini ya, atau di depan.